stigma terkait pertambangan itu biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang cenderung banyak negatifnya gitu ya, seperti isu lingkungan, kemudian polusi dan lain sebagainya. Namun itu tadi, di balik tantangan tadi, ya saya melihat itu sebagai sebuah tantangan Pak Haji, ya. Ternyata banyak hal positif loh. Perusahaan tambang, kalau itu memang secara legal dia memenuhi seluruh persyaratan kelayakan tambang, visibility-nya masuk, kemudian mengikuti seluruh kaidah penambangan yang benar, itu pasti memperhatikan lingkungan, Pak. Oke. Karena itu bagian dari bagaimana kita menambang secara bertanggung jawab. Kalau kita bicara resiko, yang paling kentara di lingkungan di bidang pertambangan selain lingkungan, Pak ya. Lingkungan tadi sudah cukup banyak kita bahas. Yang kedua adalah terkait dengan keselamatan kerja. Ini yang perlu rekan-rekan mahasiswa yang perlu waspada adalah sekarang ini hati-hati dengan ini Pak, medical check up. Oh iya, Mas, Iya. gimana tuh? Nah, banyak anak-anak atau mahasiswa pelajar lah ya yang melamar di kami itu ternyata banyak yang gugur di medical check up. Ah, Salah satunya adalah karena diabetes. Indonesia ini negara yang sangat kaya, kita udah tahu itu. Salah satu yang kekayaan yang luar biasa dan kita terkenal banyak sekali cadangannya adalah cadangan bahan tambang. Kita termasuk negara dengan cadangan bahan tambang yang paling besar di dunia. Saya baca nih ya, kita timah itu terbesar kedua cadangannya. Lalu emas itu keenam terbesar ke dunia. Panas bumi pertama, penghasil nikel terbesar ketiga di dunia. Bauksit kedua, gas ke-9, dan ini, batu bara itu ke-6 di dunia. Artinya ini potensi yang luar biasa, pembangunan membutuhkan energi, pembangunan membutuhkan material-material tadi itu. Mau tidak mau kita juga mengoptimalkan. Karena kalau misalnya kita tidak lakukan, tidak kelola dengan baik, tidak ambil dengan bijaksana, maka potensi itu tidak akan memberikan nilai tambah pada masyarakat Indonesia. Tapi di samping itu, kita juga mengalami berbagai macam persoalan dan isu yang mungkin ada yang benar, ada yang kurang benar karena kita salah dalam menganggapnya atau menangkapnya, sehingga yang kita pahami itu tidak seutuhnya yang terjadi di lapangan. Karena memang kita jauh jaraknya ya, karena biasanya tambang-tambang itu ada di remote-remote area. Nah, kita perlu untuk sejenak melihat referensi, berdiskusi dengan pihak-pihak yang memang aktif dalam industri ini untuk mengetahui sebenarnya industri tambang itu seperti apa sih? Sebenarnya bagaimana manfaatnya, benefit yang didapatkannya, apa saja risikonya, dan terutama juga kita memiliki isu soal SDM. SDM kita butuh bekerja dan salah satu sektor yang membutuhkan banyak tenaga kerja adalah pertambangan. Apa saja yang harus disiapkan ketika memang mau masuk ke industri tambang ini. Kita akan bicara hal ini dengan KPP Mining, dengan Pak Wahyu Adi Ariwibowo, General Manager HCGS, Human Capital and General Services. Ya Pak Ari, kita pengen tahu dulu KPP Mining, seperti apa? Oke. Baik, terima kasih Pak Haji sebelumnya ya atas kesempatan yang baik pada sore hari ini gitu ya. Kami Kalimantan Prima Persada Mining itu merupakan salah satu member of Astra. Ya. Kita ketahui Astra International adalah salah satu perusahaan konglomerasi yang besar di Indonesia, bahkan mungkin di Asia gitu ya. Dan kami sebagai salah satu membernya yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan. Ya. Tadi sempat disinggung oleh Pak Haji bahwa kami juga melakukan proses penambangan di mineral ya, meliputi nikel, emas dan juga komoditi yang paling banyak kami tambang saat ini adalah batu bara. Ya. Nah, dari 22 tahun kami berdiri di tahun 2003 sampai sekarang, alhamdulillah sudah cukup banyak klien-klien kami ya, dan kami menunjukkan performa yang terus membaik. Pertumbuhan organisasi juga bagus gitu ya, dibuktikan dengan growth di berbagai sektor gitu ya, di berbagai indikator ekonomi juga cukup bagus gitu ya, dan bahkan dalam kondisi yang saat ini bisa dikatakan ekonomi sedang cukup challenging ya, kami masih bisa settle, masih bisa berusaha, masih baiklah ya secara performa, dan itu yang akan kami coba tingkatkan terus agar keberadaan kami
bisa terus memberikan manfaat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Iya. Pak Ari, ini langsung nih, karena GNFI ini kan kabar baik dari Indonesia ya. Iya. Dan kita tahu kalau ngomongin tambang itu biasanya orang sudah punya persepsi yang kurang baik. Ya. Padahal tadi yang saya mention di awal bahwa pembangunan ini kita perlukan penggeraknya, modalnya, dan salah satunya kita dapatkan dari sektor tambang. Gitu. Ya. Kalau boleh misalkan dikasih pada kami, kabar-kabar baik pertambangan itu apa aja sih sebenarnya yang bisa kita terima selain misalkan isu-isu yang kira-kira selalu membuat kita mungkin kurang optimis terhadap sektor ini? Ya, baik. Sebenarnya sudah jadi rahasia umum ya, ketika di masyarakat stigma terkait pertambangan itu biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang cenderung banyak negatifnya gitu ya, seperti isu lingkungan, kemudian polusi dan lain sebagainya. Namun itu tadi, di balik tantangan tadi, ya saya melihat itu sebagai sebuah tantangan Pak Asy. Ya, ternyata banyak hal positif loh dengan adanya pertambangan ini. Ya, yang pertama adalah bagaimana KPP mining ini ya di seluruh lokasinya, seluruh lokasi operasionalnya itu senantiasa memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal. Ya, itu yang kami prioritaskan. Ya, kami continue terus membuka kesempatan mereka untuk ikut berpartisipasi di KPP mining sebagai karyawan, sebagai mitra kerja maupun sebagai partner-partner di bidang yang lain. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan menggerakkan dengan adanya operasional KPP mining kan tambang Pak ya. Jadi tambang itu kan kebanyakan tidak berada di kota, malah hampir semuanya tidak ada di kota. Kebanyakan di remote area, di desa-desa yang terpencil, aksesnya jauh dari kota gitu ya. Dan selama ini mungkin ekonominya belum banyak tersentuh gitu ya. Dengan adanya KPP mining yang melakukan operasional di sana, itu secara langsung kita juga menggerakkan perekonomian di sana. Ya, dan kami komit karena salah satu pilar CSR kami adalah di bidang ekonomi. Bagaimana kita melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar itu menjadi salah satu prioritas pilar kami gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya ketika kami melakukan operasional tambang di lokasi yang remote area, tentu karyawan juga pasti membutuhkan yang namanya suplai makanan, suplai minuman. Nah, kami biasanya membina tuh dari masyarakat sekitar untuk ikut coba memberikan kontribusinya, misalnya melalui catering, ya. Kemudian dari catering itu juga kita lakukan pembinaan juga, Pak. Kita coba kenalkan ini loh standar catering yang baik seperti apa, mulai dari higienisnya, packagingnya ya. Kemudian bagaimana kita berikan ini standar mutu sebuah layanan catering yang baik seperti apa. Cara dia melakukan inventory sumber makanannya dan lain sebagainya. Itu kita lakukan. Kita lakukan pembinaan secara kontinu. Termasuk bagaimana kita perkenalkan ke mitra-mitra kerja kita yang lain sehingga pada akhirnya nanti itu bisa memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan perekonomian di perusahaannya. Jadi dua hal itu yang saya kira paling banyak memberikan dampak. Kalau kita bicara dampak yang lain, sebenarnya kita juga kembali ke bidang CSR ya. Kalau di KPP, tadi saya sampaikan salah satu pilarnya adalah ekonomi. Di hal yang lain pun juga kita jadikan pilar kami. Yang pertama adalah pendidikan ya. Selain ekonomi tadi adalah pendidikan. Di bidang pendidikan kita mungkin tahulah di Indonesia ini masih banyak masyarakat kita, penduduk kita yang juga tinggal di daerah yang pedalaman gitu ya, mohon maaf gitu ya. Yang mungkin secara standar pendidikannya juga masih perlu kita tingkatkan kembali. Nah, di situ KPP Mining hadir untuk berkontribusi meningkatkan kualitas pendidikan di sana. Guru-guru, sekolah-sekolah kita ajak kerjasama, kita bina, kita didik, kita kembangkan dengan metode pembelajaran yang tentunya akan bisa meningkatkan kualitas belajar mengajar yang ada di sana. Sehingga kami berharap dari situ juga hasil kualitas didiknya baik dari guru maupun siswa-siswanya pun juga menghasilkan siswa-siswa yang lebih berkualitas dan ya bisa bersaing lah ya untuk masuk ke dunia kerja maupun dunia pendidikan di tingkat yang lebih lanjut. Nah, hal yang baik lainnya, hal yang positif lainnya adalah kami juga concern terhadap lingkungan. Nah, perusahaan tambang kalau itu memang secara legal dia memenuhi seluruh persyaratan kelayakan tambang, visibility-nya masuk, kemudian mengikuti seluruh kaidah penambangan yang benar, itu pasti memperhatikan lingkungan, Pak. Karena itu bagian dari bagaimana kita menambang secara bertanggung jawab, gitu ya. Nah,
KPP Mining adalah salah satunya. Kita benar-benar memperhatikan bagaimana kita melakukan penambangan itu dengan mengikuti kaidah-kaidah good mining practice. Yang mana itu memang sudah ada standar baku. Ini lingkungannya harus dijaga seperti apa. Termasuk tadi ya, impact-impact terhadap polusi, terhadap limbah industri misalnya, itu sudah dikelola dengan baik. Artinya di situ pun juga sebenarnya bisa menjaga, meningkatkan kualitas lingkungan nanti setelah proses reklamasi gitu ya. Sehingga kualitas lahan hijau yang ada di Indonesia itu nantinya tidak akan berkurang karena toh nanti akan dikembalikan. Gitu. Nah, satu lagi adalah bagaimana kami juga peduli terkait dengan kesehatan. Nah, ini hal yang menurut saya juga hal yang baik karena kami melalui program CSR kami pun juga menyasar bagaimana meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang ada di sekitar tambang. Ya. Kami ada beberapa program, misalnya program Kampung Iklim, kemudian Posyandu yang mungkin tadi Pak ya, karena lokasi daerahnya cukup jauh dari kota gitu ya, sehingga mungkin akses ke fasilitas kesehatan juga cukup sulit ya, sehingga kami adakan situ semacam Kampung Iklim, kemudian juga Kampung Sehat Berseri gitu ya. Dan itu yang kami datangkan beberapa narasumber yang terkait dengan bidang kesehatan, dokter-dokter, kita adakan posyandu gratis misalnya, perbaikan gizi masyarakat melalui makanan bergizi dan lain sebagainya. Jadi rasanya itu juga satu hal yang positif yang bisa kita berikan ya di dunia pertambangan. Dan itu mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang baik untuk kemajuan masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah sekitar operasional tambang. Iya. Artinya kalau saya lihat tadi ya, positif atau kabar baiknya adalah ini menyerap tenaga kerja. Iya. Kita tahu bahwa tenaga kerja saat ini adalah isu yang krusial juga. Ekonomi barangkali naik turun, banyak orang butuh pekerjaan, dan sektor ini mau nggak mau butuh banyak tenaga kerja. Betul. Total di KPP Mining ada? Ya, saat ini karyawan kami sekitar 7.100 ya, 700 karyawan, belum termasuk mitra kerja dan subkon ya. Kalau plus mereka ya kira-kira kurang lebih 10 ribuan karyawan. 10.000 karyawan, artinya ada 10.000 keluarga kurang lebih seperti itu ya? Betul. Oke, itu tenaga kerja langsung ke sektor atau kontraktor pertambangan KPP Mining. Ya. Belum lagi yang kedua yang kira-kira ini juga sangat penting adalah pemerataan ekonomi. Betul. Membantu pemerataan ekonomi di mana ada tambang di situ beroperasi, apalagi kaidah penambangannya dengan benar, di situ pasti ekonominya juga bergerak. Karena sebagian besar karyawan adalah penduduk setempat. Iya, betul. Tapi kan ada isu Pak, kita sering mendengar bahwa salah satu yang tantangan misalkan investasi masuk ke Indonesia adalah kualitas SDM yang tidak kira-kira belum memadai, terutama di daerah remote gitu ya. Ini jadi isu nggak di KPP Mining? Ya, jadi ketika kita membuka operasional tambang tadi ya di daerah-daerah yang remote area tadi ya, salah satu hal yang menjadi concern kami adalah kualitas SDM setempat. Karena kami berharap tentunya dengan kualitas SDM yang bagus gitu ya, mereka bisa berpartisipasi di KPP gitu kan, di KPP Mining sebagai karyawan. Karena udah menjadi salah satu tujuan kami adalah menggerakkan masyarakat setempat agar bisa berkarya bergabung dengan KPP untuk memberikan nilai tambah. Nah, isu itu tentu ada di beberapa operasional kami tentu ada. Namun kami juga sudah menyiapkan berbagai program agar mereka juga bisa terupgrade lah ya kualitasnya, sehingga nanti ketika mereka sudah lulus mereka bisa memenuhi standar kualifikasi yang diminta KPP. Nah, kami melakukan salah satunya adalah bagaimana kami coba meningkatkan kualitas pengajar dulu Pak, tenaga didiknya. Ya, jadi kami berikan beberapa pelatihan mengajar gitu ya, karena ternyata nggak semua orang yang pintar itu bisa mengajar Pak, gitu ya. Nah, salah satu yang kita berikan adalah bagaimana cara mengajar yang efektif, sehingga apa yang diajarkan itu bisa diterima dengan baik oleh siswa didiknya dan terdeliver dengan baik ya ilmunya, sehingga anak didiknya juga bisa menyerap dengan optimal dan kualitasnya meningkat. Itu satu dari tenaga didik. Yang kedua, kita juga mengadakan KPP Mining mengajar, program KPP Mining mengajar. Artinya karyawan KPP Mining itu ikutan mengajar? Ikut mengajar di sekolah. Itu mengajar apa? Mengajar pertambangan atau mengajar pelajaran yang umum bebas? Iya, kebanyakan terkait dengan sektor pertambangan ya. Tapi memang kita tidak kaku, kita juga fleksibel. Misalnya waktu itu ketika sedang ada pandemi Pak ya, pandemi COVID, kita juga undang tim bagian kesehatan kita, ya medis kami untuk bisa memberikan edukasi juga terkait
bahaya COVID di sana ya. Kemudian juga terkait isu-isu sekarang ini yang lagi ngetren kan terkait dengan bahayanya medsos gitu ya. Salah satu ada Literasi digital gitu betul ya? digital literasi kita juga Oke. berikan. Jadi semacam kuliah umum atau juga yang memang khusus di sekolah-sekolah yang misalnya SMK yang ada jurusan pertambangan. Nah, kami memberikan juga yang sesuai dengan kurikulum mereka gitu. Jadi sebenarnya kami sudah siapkan yang sesuai dengan kurikulum maupun yang sifatnya kuliahnya atau mengajarnya lebih bersifat umum. Nah, kami sudah siapkan seperti itu sehingga para siswa, calon karyawan lah ini ya, para siswa itu paling enggak sudah terpapar dulu, udah ada bayangan. Bagaimana nanti ketika dia masuk dunia kerja, terutama untuk yang bekerja di sektor pertambangan. Sehingga ketika dia nanti masuk di dunia kerja, mereka sudah ya kalau bilang adaptasinya nggak dari nol lagi lah gitu ya. Sudah ada pengetahuan dasar buat mereka untuk nanti bagaimana bekerja di pertambangan. Gitu. Oke, jadi pemerataan di sini itu lebih komprehensif ya, bukan hanya sekedar pemerataan ekonomi itu udah pasti, tapi juga pemerataan kesejahteraan sosial karena tadi ada kesehatan di sana, ada CSR bidang sosial, termasuk di bidang pendidikan. Jadi itu semua yang sebenarnya efek samping dari kegiatan pertambangan. Betul Pak. Ya ini bagian dari komitmen kami Pak ya, KPP Mining komit bahwa kami akan melakukan praktek penambangan yang benar. Penambangan yang benar itu seperti apa? Salah satunya adalah bagaimana kita berusaha melakukan penambangan yang efisien. Artinya tidak boros resource ya. Kalau boros resource misalnya kita penggunaan fuel yang berlebihan sehingga emisi karbonnya meningkat. Itu kami hindari gitu ya. Sehingga semuanya sudah terkontrol dengan baik. Satu itu, yang kedua kita lakukan proses penambangan dengan bertanggung jawab. Artinya apa? Jangan sampai ada dampak negatif yang tidak bisa kita kelola nantinya gitu ya. Yang itu berdampak negatif buat masyarakat maupun lingkungan. Nah yang ketiga bagaimana kita berusaha menciptakan penambangan yang sustain Pak ya. Karena nantinya umur tambang kan pasti ada ininya ya, ada batasnya lah gitu ya. Jangan sampai nanti ketika ada KPP Mining di situ, masyarakat sudah bergerak ekonominya meningkat, dan turun lagi begitu KPP Mining nggak ada di situ. Gitu. Kami berharap semuanya itu tetap bisa sustain buat masyarakat juga, sehingga keberadaan kami jadi lebih bermakna gitu ya, lebih lama, long lasting lah gitu maknanya buat masyarakat. Tapi meskipun sudah tadi ya kaidah penambangan yang baik, sudah diatur sedemikian rupa, sebenarnya risiko-risiko yang mungkin muncul dan itu membuat kayak semacam dampak buruk. Itu apa saja sih sebenarnya yang dimonitor terus oleh industri pertambangan? Ya, baik. Kalau kita bicara resiko, yang paling kentara di bidang pertambangan selain lingkungan Pak ya, lingkungan tadi sudah cukup banyak kita bahas. Yang kedua adalah terkait dengan keselamatan kerja. Nah, ini tentu jadi isu yang cukup menarik karena beberapa industri pertambangan pun juga masih ada beberapa insiden, ada beberapa yang mungkin yang mestinya bisa dihindari lah gitu. Nah, KPP Mining sudah menyiapkan bagaimana SOP yang benar-benar kalau kita laksanakan dengan baik, kita laksanakan dengan baik, insya Allah tidak ada kecelakaan. Dan itu yang kita terus upgrade Pak ya, artinya ada teknologi apa yang kita bisa terapkan untuk meningkatkan keselamatan pertambangan, itu kita lakukan terus. Nah, salah satunya kita coba mengaitkan memanfaatkan kemajuan teknologi Pak. Jadi kalau saya boleh cerita di KPP Mining itu ada sistem yang kita bisa tangkap gejala-gejala seorang karyawan itu fatigue ya. Ada di camp ya, dia memonitor karyawan itu apakah ini kelihatannya mulai mengantuk. Nah, dari situ akan muncul alarm. Alarm bahwa dia harus istirahat atau berhenti sejenak gitu ya, supaya menghindari resiko kecelakaan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga kita mengukur kecukupan jam tidur karyawan, Pak. Jadi karyawan itu kami pastikan tidurnya cukup dan hanya yang fit untuk bekerjalah yang boleh bekerja pada hari itu. Ketika dia tidurnya tidak cukup sehingga akhirnya tidak fit, ya kami tidak akan izinkan untuk bekerja di hari itu. Itu salah satu metode pencegahan kami supaya karyawan tetap aman dan bisa bekerja dengan selamat. Gitu. Artinya kalau misalnya sepanjang perusahaan pertambangan atau kontraktor pertambangan itu adalah menerapkan good mining practice tadi itu sebenarnya relatif tidak banyak yang harus dikhawatirkan ya. Betul Pak. Karena sebenarnya sudah cukup jelas sebenarnya. Peraturannya sudah cukup jelas, standarnya yang harus dipenuhi sudah jelas gitu ya.
Jadi rasanya kita bisa menambang dengan aman, dengan selamat, dan tadi tetap bertanggung jawab terhadap keberlanjutan. Gitu, Pak. Ini saya jadi penasaran, kalau menurut Pak Ari ini, karena kan banyak dari kita itu yang tidak selalu akrab dengan industri pertambangan. Ya. Karena lokasinya jauh, remote area gitu Ya, kan, dan betul. sebagian besar barangkali audiens GNFV aja misalnya itu di perkotaan. Ya. Kita nggak punya pengalaman melihat tambang secara langsung, selain kita melihat dari sosial media atau televisi begitu ya. Sehingga punya persepsi-persepsi yang kurang baik terhadap pertambangan. Kalau Pak Ari melihat, biasanya apa yang paling sering dipersepsikan salah dan bagaimana KPP Mining berusaha untuk mengedukasinya? Ya, baik. Nah, persepsi pertama yang paling umum di masyarakat, tambang itu adalah merusak lingkungan, gitu ya. Nah, itu yang KPP Mining komit untuk bahwa kita bukan perusahaan yang seperti itu. Salah satunya adalah bagaimana kita masukkan ke dalam budaya kami, budaya korporat kami terkait dengan K3LH, Pak. Ya, nah di situ menunjukkan komitmen tinggi dari perusahaan ya, dari manajemen sampai seluruh karyawan untuk benar-benar menjaga dan bahkan berusaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup nantinya. Artinya sebenarnya tidak merusak konsen lingkungan itu bukan berarti nggak ada efek ya. Nggak ada Pasti efek, betul. namanya Tetap ada efek, ekstraksi, membuka lahan dan sebagainya, tapi memang risiko-risiko untuk jauh lebih buruk itu dihindari gitu. Iya. Kita coba minimalkan seminimal mungkin dan kita pastikan bahwa itu sudah terkelola dengan baik. Artinya antisipasi terkait dengan impact-nya itu sudah kita siapkan gitu ya. Sehingga insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan kerusakan lingkungan. Yang kedua sebenarnya isu keselamatan tadi, Pak, yang paling banyak menjadi stigma masyarakat ya. Bagaimana KPP mengelola? Nah, salah satu yang menarik di KPP adalah terkait isu keselamatan adalah kami menerapkan itu ke dalam sebuah budaya perusahaan. Jadi sempat saya singgung budaya perusahaan itu K3LH, Pak ya. Di situ ada terkait dengan safety, artinya keselamatan. Dan itu melibatkan seluruh level karyawan. Ya. Kita ada program yang namanya sel budaya. Sel itu semacam tim yang nanti akan menginfluence seluruh karyawan. Dia akan melebarkan pengaruhnya ke seluruh karyawan. Nah, sel budaya inilah yang akan bareng-bareng menyusun program bersama dengan manajemen gitu ya. Menyusun program terkait dengan keselamatan dan itu akan dilakukan di seluruh level. Ya. Ada namanya kegiatan-kegiatan atau tindakan action nyata yang harus dilakukan di tiap level, Pak. Jadi sebagai seorang BOD misalnya. BOD kalau dia mau melakukan, kami pasang hashtag namanya saya berbudaya safety di situ. Seorang BOD kalau mau melakukan real action saya berbudaya safety harus ngapain? Itu udah ada. 1 apa, 2 apa, 3 ngapain. Bahkan itu kami melibatkan juga sampai ke level mitra kerja kami. Yang mohon maaf ya sampai ke level office boy, driver ya. Itu kami libatkan semua. Sehingga harapannya itu sudah menjadi bagian dari budaya dan menjadi kebiasaan yang baik. Gitu. Nah, itu yang kami coba antisipasi seperti itu, Pak. Dan ini pun kami terapkan tadi ya sampai ke mitra kerja. Standar keselamatan kerja yang ada di KPP itu juga harus dilakukan oleh mitra kerja, harus dipenuhi juga oleh mitra kerja. Dan kami lakukan evaluasi dan monitoring secara kontinu. Bahkan kami ada meeting yang sifatnya rutin melibatkan direksi, khusus membicarakan masalah keselamatan kerja. Iya. Mungkin sebagai informasi kalau di industri tambang itu keselamatan kerja itu nomor 1 ya. Nomor 1. Karena sekali ada kecelakaan kerja apalagi yang fatal sampai menimbulkan korban itu dampaknya sangat serius. Iya, betul, Pak, betul. Pengenalan terhadap keselamatan kerja ya, itu sudah diperkenalkan sejak hari pertama karyawan itu bergabung dengan KPP. Dalam program orientasi karyawan baru. Itu yang paling banyak dibahas itu separuh durasi orientasi itu habis untuk ngomongin masalah safety. Kita ingetin masalah safety. Kita cerewetin, Pak ya, masalah safety supaya benar-benar masuk dan menjadi sebuah kebiasaan mereka untuk berperilaku aman gitu ya. Dan ya bagian dari komitmen kami KPP Mining terus berupaya meningkatkan standar safety kita. Standar kami juga selalu diaudit, Pak ya. ISO sudah pasti kami di atas standar ISO gitu ya. Bahkan di beberapa standar mutu di internasional juga kami ikuti gitu ya. Iya. Karena kita benar-benar jaga supaya kita pengen karyawan itu bekerja dengan aman, selamat dan nyaman gitu ya ketika bekerja bersama dengan KPP Mining. Begitu, Pak.
Tadi area remote tadi itu kalau KPP mining di mana aja, Pak? Ya, saat ini kami ada 2 area di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Selatan, Gila dan Batu Raja itu adalah tambang batu bara. Kemudian ada di Kalimantan Tengah, ada 1 lokasi juga. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 lokasi. Kalimantan Timur ada 2. Kemudian Nusa Tenggara Barat di Pulau Sumbawa ada 1, itu tambang emas. Kemudian 1 lagi ada di Sulawesi Tenggara, itu tambang nikel. Jadi cukup tersebar lah gitu. Oke. Dengan tadi ya total 10.000 karyawan tadi. 10.000 karyawan yang terlibat. Oke. Nah kita kembali nih karena Pak Ari sangat spesialisnya lebih di human capital ya. Dan tadi kita juga bicara soal tenaga kerja, baik itu tenaga kerja yang memang setempat, bagaimana menyiapkan tenaga kerja juga. Ketika dimasuk lingkungan KPP juga ada budaya-budaya kerja yang harus dijaga dengan ketat. Memang kalau kita masuk ke tambang itu kan semua tertib gitu ya. Iya, betul. Disiplin, Pak, harus. Kita pengen tuh kalau misalnya di jalan raya juga kayak di tambang ya. Jadi nggak sembarangan gitu kan. Jangan sampai di tambang tertib, di luar tambang jadi nggak tertib gitu. Betul. Kita bicara soal SDM nih Pak Ari. Kita juga punya banyak perguruan tinggi pertambangan gitu ya. Kalau bicara soal SDM pertambangan Indonesia itu seperti apa sih opini Pak Ari? Ya, baik. SDM pertambangan di Indonesia sebenarnya kita juga cukup baik lah, Pak. Artinya mereka itu sebenarnya masih punya potensi ya yang bisa dikembangkan gitu ya. Hanya saja memang tadi mungkin ada beberapa faktor terutama untuk yang tadi ya akses untuk mendapatkan kualitas pendidikan lebih baik terbatas sehingga mungkin potensi yang tadi dimiliki belum bisa keluar semua. Nah, menariknya di KPP Mining ini adalah kami lebih banyak fokus ya mungkin 95% Pak. Karyawan kami adalah kami rekrut fresh graduate. Artinya kami benar-benar didik di dalam. Ketika dia udah bergabung di KPP, kita mulai didik. Nah, contoh yang tadi saya bilang, ketika dia masuk di KPP Mining gitu ya, di minggu pertama dia akan mengikuti yang namanya New Employee Orientation Program. Di situ kita udah bekali beberapa dasar-dasar keselamatan, dasar-dasar behavior atau budaya gitu ya. Termasuk ada sharing value ketemu dengan direktur yang KPP. Nah, di situ memberikan sharing ya terkait dengan value apa sih KPP ini. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang insan KPP. Nah, kemudian kami juga ada metode pemagangan untuk fresh graduate yang untuk operator dan mekanik ya. Di situ kita udah siapkan kurikulum ya, mulai dari dia di bulan pertama ngapain, bulan kedua ngapain, sampai nanti benar-benar siap untuk bekerja. Kita udah siapkan. Nah, demikian juga untuk yang teman-teman yang dari universitas ya, dari D3 maupun S1, kita udah ada program juga namanya Fresh Graduate Development Program. Di situ kita libatkan mereka untuk mengetahui makro bisnis perusahaan seperti apa. Secara umum gitu ya. Baru kemudian di periode berikutnya dia akan masuk ke makro bisnis yang ada di departemen atau divisinya dia. Tempat dia ditempatkan. Nah, kemudian di periode selanjutnya dia akan terlibat sebagai project leader untuk sebuah improvement lah Pak ya, improvement yang dilakukan. Artinya apa? Di situ teman-teman fresh graduate pun juga diberi kesempatan untuk belajar banyak gitu ya. Karena ketika dia bicara makro bisnis, dia akan coba melihat di departemen ini ada kebutuhan ini, departemen ada kebutuhan ini, dan kemudian mengintegrasikannya menjadi sebuah improvement yang bisa berdampak lebih masif untuk perusahaan. Nah, di situ pasti mereka akan muncul tuh daya kreatifnya, ilmu-ilmu yang dulu dia dapatkan di kampus akan tercalling lagi gitu kan. Oh ya, dulu aku pernah belajar ini, coba saya terapkan di sini. Dan ini yang menarik adalah tadi Pak, kita berikan mereka kesempatan untuk menjadi seorang project leader. Nah, tetap nanti ada bimbingan Pak ya, ada mentoring, ada coaching juga dengan atasan maupun fungsi yang terkait. Jadi sebenarnya kesempatan untuk fresh graduate itu sangat terbuka. Karena kami komit untuk lebih banyak mendidik dari dalam KPP Mining sendiri. Artinya sebenarnya kalau 95% karyawan adalah fresh graduate, artinya teman-teman yang sekarang belajar di studi-studi yang relate dengan pertambangan masih punya masa depan yang sangat baik di Indonesia ini. Insya Allah masih baik Pak. KPP Mining itu pun menjadi living lab bagi teman-teman itu. Bahkan barangkali SDM pertambangan Indonesia
ya kita harapkan menjadi salah satu yang memang jadi andalan SDM pertambangan dunia mudah-mudahan, karena kita Amin, amin, amin. laboratoriumnya banyak banget gitu ya. Betul, betul, betul. Dan tadi hampir terutama di KP Mining, kami memberikan kesempatan buat mereka untuk mengaktualisasi diri terhadap ilmu yang mereka dapatkan. Silahkan berkreasi, silahkan membuat improvement, silahkan menjadi project leader. Tentu dengan mentoring yang ini ya, yang intens ya, dari mentor maupun dari fungsi lain yang terkait gitu ya. Gitu. Pak Ari, ini kan kita bicara banyak disruption gitu ya, di berbagai macam industri. Kita di media itu banyak teman-teman yang khawatir karena lanskap media berubah gitu ya. Yang dulunya misalkan industri media itu butuh misalkan 1.000 karyawan, sekarang bisa dilakukan dengan cuma 100 orang gitu kan. Artinya ada 900 yang akhirnya tidak relevan lagi atau nggak diperlukan oleh perusahaan. Kalau lihat dari tambang, kan ini seakan-akan masih sangat terbuka nih opportunity-nya. Nggak tahu saya salah atau benar ya. Banyak mahasiswa-mahasiswa juga dari pertambangan atau sekolah-sekolah pertambangan. Memang perspektif SDM pertambangan ke depan seperti apa nih? Ada risikonya nggak gitu kan? Atau jangan-jangan nanti setelah lulus tambangnya habis terus nggak ada kerjaan lagi, misalkan ini pahit-pahitannya lah. Dan karena banyak di jurusan program studi itu juga banyak yang khawatir seperti itu. Ketika program studinya udah mapan, tapi ternyata industrinya berubah. Nah, bagaimana nih? Ini mungkin juga perlu untuk teman-teman yang sedang belajar atau memilih karir begitu ya, itu melihat bidang ini. Apakah masih seprospektif itu? Ya, baik. Nah, mungkin juga ada literasi ya dari media media sosial juga salah satunya mungkin yang sekarang orang kan nyari berita sekarang di media sosial kan Pak ya, lebih baik di media sosial. Nah, salah satunya juga tentunya menyoroti terkait dengan masa depan tambang gitu ya. Nah, kalau boleh saya katakan sebenarnya masa depan tambang ini masih cukup prospektif. Ya. Karena kami pun ya di KPP Mining itu masih menargetkan growth yang cukup challenging gitu ya. Artinya grup challenging itu grup yang lumayan tinggi targetnya. Growth yang lumayan tinggi dan kami pun juga berusaha agar kami tetap sustain gitu ya. Ada beberapa program juga yang kami siapkan bersama dengan grup kami ya di Astra Group maupun di Pama Group gitu ya. Agar kita contohnya gini Pak, di awal-awal dulu kan memang kami lebih banyak bermain di kontraktor batubara Pak ya, di pertambangan batubara. Nah, kemudian ketika batubara sudah, ya dulu ada Paris Agreement yang mengkritisi terkait polusi, kita sudah siap dengan melebarkan ke mineral. Nah, kita sudah siap dengan tambang nikel, tambang emas, dan lain sebagainya. Artinya apa? Peluang untuk ke arah sana masih ada. Gitu ya. Karena kita bicara energi, kita bicara mineral, itu rasanya akan long lasting Pak ya, akan tetap ada. Jadi, jangan khawatir untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang yang sedang studi di bagian pertambangan ataupun geologi, insya Allah ilmunya tetap akan kepake kok. Gitu ya. Meskipun ada disruption ya, salah satunya terkait dengan teknologi. Apa tuh disruptionnya di pertambangan tuh Pak? Yang mungkin dulu belum ada, sekarang orang mungkin sebagian kesulitan untuk menyesuaikan dengan itu. Ya, baik. Salah satunya adalah bagaimana kita coba menerapkan teknologi di pertambangan, Pak. Bagaimana mungkin bagi orang awam, kok bisa teknologi masuk di tambang secara ini gitu ya. Cuman faktanya sekarang terjadi. Ya. Bagaimana teknologi AI, kemudian juga di industri alat berat pun sekarang sudah ada alat berat yang menggunakan remote, Pak. Oh iya. Nah, dan itu pun juga pasti bukan sembarang orang yang pegang remote itu. Dia harus bersertifikasi, dia harus paham terkait dengan produknya, produk doser yang dia pakai, yang dia remote itu juga harus paham dulu. Artinya apa? Ilmunya tetap kepake di situ. Tidak asal main seperti kita main-mainan gitu kan, karena ada resiko besar di situ. Dia mengoperasikan alat ya yang harganya mahal, resikonya tinggi gitu ya. Ada target productivity juga yang harus dia capai, makanya dia harus orang yang cukup kompeten juga gitu. Jadi sebenarnya meskipun ada teknologi tetap akan terserap kok karyawan atau sumber daya manusia. Dengan cara apa? Dia harus terus meningkatkan knowledge maupun skill yang dia miliki. Makanya di kami juga ada program development yang terus continue Pak ya, dari berbagai level, mulai operator, mekanik, maupun yang struktural, section head, bahkan sampai GM kita tetap lakukan secara kontinu.
pernah mengalami isu sulit mendapatkan SDM nggak sih kalau di industri ini, Pak? Sebenarnya bukan sulit mendapatkan, tapi sulit memilih lebih tepatnya. Memilih itu karena kebanyakan atau seperti apa? Suplainya banyak terus. Ya, nah ini menariknya gini Pak. Supply yang masuk, artinya pelamar yang masuk di KPP Mining ini sangat banyak, jumlahnya ribuan. Bahkan mungkin kalau kita buka untuk satu posisi gitu ya, pelamarnya itu minimal 1.000 Pak, yang masuk. Nah, kami pun juga sebenarnya seneng gitu ya, lihat banyak sekali pelamarnya, dan artinya potensi orang ke rekrutan akan makin, bagi kami akan makin cepat ya, terfulfill gitu ya. Namun ini yang perlu rekan-rekan mahasiswa yang perlu waspada adalah sekarang ini hati-hati dengan ini Pak, medical check up. Oh iya, maksudnya gimana tuh? Nah, banyak anak-anak atau mahasiswa pelajar lah ya yang melamar di kami itu ternyata banyak yang gugur di medical check up. Salah satunya adalah karena diabetes. Oh. Nah, ini makanya sekaligus kita coba sampaikan nih Pak ya, supaya teman-teman juga tolong gaya hidupnya dijaga juga. Anda masih muda, Anda masih bisa bergabung dengan kami, tapi kalau kondisi tidak sehat, tentu juga menjadi penghambat juga untuk rekan-rekan nanti berkarya dengan optimal. Karena di kami kan salah satunya harus fit Pak ya, harus fit dan benar-benar menjaga standar keselamatan. Kalau dia sendiri nggak sehat, tentu sangat berisiko juga nantinya ketika dia bekerja. Nah, ini yang perlu di ini nih teman-teman mahasiswa ya. Hanya itu. Jadi bukan hanya skill, otak, knowledge yang bagus, tapi ternyata fisik juga diperlukan karena memang industri ini industri fisik gitu kan. Fisik, walaupun ada teknologi. Betul. Dan saat ini dengan kemudahan hidup, gaya hidup, makan dan minum gitu kan, gula tinggi. Ini kita sebenarnya ini penting ya. Kayaknya ini sesuatu yang luput dari perhatian bahwa SDM itu sangat penting. SDM tambang kita juga sangat potensial. Industri tambang kita juga semakin berkembang begitu ya. Tapi kita juga butuh SDM teman-teman yang bersiap untuk masuk ke situ dan harus menyiapkan dirinya jauh-jauh hari. Betul. Dengan gaya hidup yang baik. Iya, betul Pak. Kerja di tambang fisik dan mental lah tentu ya. Kalau kita bicara fisik ya tadi. Mentalnya harus fit. Nah, mentalnya karena tambang lokasinya di remote Pak, di remote area. Bayangkan teman-teman ini ya yang tiap hari ketemu mall, ketemu bioskop, tiap hari mungkin hangout sama temannya. Tiba-tiba dia harus tinggal di lokasi yang remote area, dia tidak ketemu mall, jauh dari kota, jauh dari orang tua mungkin gitu kan. Nah itu kan butuh kesiapan mental juga dan kemampuan adaptasi yang baik tentunya. Begitu. Mungkin asal tahu aja ya kalau misalnya kita tur ke tambang mungkin maksimal seminggu itu menyenangkan. Nah betul. Tapi kalau udah biasanya orang yang kerja di tambang untuk fresh graduate mulai berapa bulan tuh ada gejala-gejala tadi itu kurang mental. Masuk bulan kedua biasanya. Masuk kedua. Nah, makanya kami pun juga pola kerjanya kami atur gitu ya. Tiap 8 minggu mereka harus istirahat job site atau cuti lapangan gitu selama 2 minggu. Gitu. Iya. Mudah-mudahan bisa mengembalikan work life balance-nya mereka gitu ya selama bekerja di tambang. Baik, Pak Ari. Ini cukup menarik percakapan kita. Kita bicara secara makro, potensi yang sangat besar. Lalu bagaimana industri, terutama KPP Mining bekerja. Tadi dampaknya juga ada. Dampak pertama adalah SDM. Ini adalah ladang atau tempat bekerja. Dan kita butuh lapangan pekerjaan yang juga harus lebih banyak lagi. Dan kita juga mudah-mudahan kabar baiknya adalah KPP Mining aja itu menargetkan growth yang cukup signifikan di masa mendatang gitu ya. Dan rasanya juga banyak juga perusahaan yang seperti itu gitu ya. Ini tentu kesempatan juga untuk mengatasi persoalan tenaga kerja. Terus yang kedua adalah pemerataan ekonomi sosial, pendidikan. Karena tambang biasanya ada di area-area yang remote yang seringkali di sana mungkin saja walaupun pemerintah udah masuk, tapi tidak selengkap yang ada di kita di perkotaan. Gitu. Artinya industri ini tetap kita perlukan, tapi memang ada risikonya dan kita butuh kaidah penambangan yang benar tadi itu. Dan kita butuh perusahaan-perusahaan seperti KPP Mining ini yang memang beroperasi secara benar, memitigasi risiko sehingga benefitnya baik itu untuk masyarakat, negara, itu jauh lebih besar daripada cost-nya. Betul, setuju Pak Haji. Ada lagi Pak Ari ini mungkin kita di ujung sampai tadi menarik juga kita ngobrol soal
SDM pertambangan. Buat teman-teman yang masih ada di bangku sekolah atau mungkin kuliah, itu juga sektor pertambangan di Indonesia rasanya juga prospektif karena cadangan mineral kita sangat banyak. Kita butuh penambang-penambang profesional yang tadi dengan bantuan teknologi itu akan lebih baik dalam menambangnya, lebih sedikit lebih efek sampingnya dan lebih aman. Dan ini peluang juga buat teman-teman semuanya. Ya, betul. Jadi teman-teman yang sekarang masih di bangku sekolah maupun bangku kuliah ya, rasanya ini kesempatan yang sayang kalau untuk dilewatkan. Ya, artinya apa? Teman-teman punya prospek ke depan yang menarik, Pak. Dan sekarang seiring dengan kemajuan teknologi, teman-teman juga harus mengupgrade nih. Apa sih yang sekarang perlu? Kompetensi apa yang sekarang harus mereka miliki? Harus dimiliki oleh seorang calon tenaga kerja. Itu harus mulai disiapkan dari sekarang. Jangan sampai terkaget-kaget ketika mereka masuk dunia kerja, ketemu dengan para pencari kerja yang lain, mereka baru tahu, oh ternyata aku perlu skill ini ya. Coba Pak diperjelas, skill apa aja tadi? Nah, contohnya ya Pak ya, satu yang pertama adalah interpersonal skill, ya, dalam hal komunikasi. Sudah jadi rahasia umum ya, sekarang ini kalau kita bicara generasi milenial, itu sudah sangat mendominasi. Kayak di KPP ini sekarang udah 80, ya sekitar 80 sampai 90% Pak, itu sudah milenial. Gen Z, Gen Z juga sudah semakin banyak. Dan interaksi antar mereka dengan generasi yang di atasnya, itu bisa menjadi masalah kalau tidak dikelola dengan baik. Artinya apa? Teman-teman pun juga harus menyiapkan. Kan sekarang banyak menjadi isu bahwa, oh anak sekarang kok begini sih pola komunikasinya. Terkesan kurang respect terhadap orang tua dan lain sebagainya. Nah, ini sekarang harus sudah mulai dilatih gitu ya. Bagaimana berinteraksi dengan banyak orang, bagaimana berkomunikasi, berkoordinasi dengan banyak orang gitu. Sehingga teman-teman, karena di KPP Mining maupun perusahaan lain, pasti kuncinya adalah kerjasama, kuncinya adalah kolaborasi antar tim. Tidak bisa bekerja hanya seorang diri, pasti membutuhkan kolaborasi. Sehingga entrepreneurial skill dalam hal ini communication itu juga sangat penting untuk bisa menjadi seorang SDM yang bagus gitu ya, yang baik gitu. Termasuk kerja di tambang pun juga perlu komunikasi yang bagus ya. Betul. Oke, Pak Ari, terima kasih banyak informasi yang kita dapatkan dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi wawasan yang baik buat teman-teman yang menonton ini. Dan kita tahu sekali lagi bahwa tidak ada pekerjaan yang tanpa risiko, tidak ada industri yang tidak ada efek sampingnya, dan kita membutuhkan aktivitas itu. Yang kita perlukan adalah bagaimana aktivitas itu semakin baik kita kelola, semakin baik kita lakukan, sehingga efek-efek sampingnya itu seminimal mungkin. Dan dengan teknologi, dengan pengetahuan, dengan SDM yang ada di Indonesia, rasanya kita bisa melakukan praktek-praktek penambangan yang baik gitu ya. Dan benar. Oke, Pak Ari, terima kasih Sama-sama, dari kantor KPP Mining di Jakarta. Kita akan jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji.